Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Saat ini sehat semuanya kan? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Khusus pada kesempatan kali ini Pak Andi akan memantapkan pembelajaran tentang kata tunjuk. Kemudian nanti setelah ini kalian akan ulangan ya. Nah, di kelas bawah atau kelas 1, 2, 3 mungkin sudah pernah ya mengenal tentang kata tunjuk ini. Nah, kelas 4 ini Pak Andi memantapkan saja tentang ismul isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk itu dalam bahasa Arab artinya mempunyai dua jenis ya. Kata tunjuk dalam bahasa Arab itu mempunyai dua jenis, yaitu jenis untuk laki-laki mudzakkar, kemudian muannas untuk perempuan. Nah, maksudnya gimana Pak? Kok dibedakan kata tunjuk, padahal dalam bahasa Indonesia itu cukup bisa digunakan bebas untuk jenis benda apapun. Misalkan ini pulpen, ini papan tulis, semuanya menggunakan kata ini. Ini Pak Andi, ini Bu Faiz. Nah, semuanya pakai ini. Tetapi kalian kali ini belajar bahasa Arab. Nah, kalian harus tahu bahwa bahasa Arab itu menggunakan penggunaan yang berbeda ya. Contohnya, nah di sini Pak Andi sudah memberikan contoh di papan tulis. Nih, Pak Andi ulangi ya tadi ya. Kata tunjuk itu ada dua, satu laki-laki namanya mudzakkar, kemudian yang kedua muannas. Mudzakkar itu nih, kalau kata tunjuknya menunjukkan jarak dekat menggunakan kata hada, dan kalau jarak jauh menggunakan kata dzalika. Nah, kalau ini muannas ya, kalau jaraknya dekat menggunakan hadihi, kalau jaraknya jauh menggunakan tilka. Nah, ini sifatnya memantapkan ya. Pak Andi memantapkan saja karena sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kita berlatih sekarang. Nah, ini ada kata masjid. Nah, kalau kita ingin mengatakan ini masjid, maka kita harus menggunakan isim isyarah yang tepat. Nah, kita menggunakan kata hada. Nah, kita menggunakan kata hada. Nah, hada. Ini masjid. Kalau ingin mengatakan itu masjid, ya tinggal ditambahi dzalika masjid. Nah, kemudian untuk orang, ini kan ustadz laki-laki, maka menggunakan kata, misalkan kita mengatakan ini ustadz, kita menggunakan hada ustadun. Hada ustadun. Hada ustadun. Nah, ini yang contoh mudzakkar laki-laki. Nah, kalau kita ingin mengatakan itu ustadz ya dzalika ustadun. Baik, kita lanjutkan ya, agak cepat karena ini hanya memantapkan. Ada madrasatun. Nah, ini jenisnya perempuan. Kok Pak Andi tahu kalau itu jenisnya perempuan? Nah, contohnya atau cirinya kalian bisa lihat di belakangnya ini. Nah, nih, kalau di belakangnya ada ciri penanda bahwa itu jenis perempuan, yaitu tak marbutah, tak bundel ini, maka menggunakan isim isyarat yang perempuan juga. Berarti kalau kita mengatakan ini sekolah, menggunakan hadihi madrasatun. Nah, hadihi madrasatun. Nah, ini kemudian ini. Nah, ini perempuan ustadzah. Kita kalau ingin menggunakan
ini ustadzah, kita menggunakan hadihi ustadzatun. Hadihi ustadzatun. Sama juga kalau kita ingin mengatakan itu ustadzah, ya, tilka ustadzatun. Ya, tinggal kita pengen menggunakan ini atau itu, jarak dekat atau jarak jauh. Nah, paham ya? Oke. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya. Untuk pembelajaran bahasa Arab, tidak hanya isim isyarah yang kalian harus ketahui, tetapi juga isim dhamir atau kata ganti. Nah, kata ganti dalam bahasa Arab itu sebenarnya banyak. Oleh karenanya, untuk kali ini kalian belajar dulu isim dhamir dia dan nya. Nah, kalian harus paham juga bahwa dalam bahasa Arab itu harus ada kesesuaian. Nah, harus ada kesesuaian antara dhamir yang digunakan dalam sebuah kalimat, kata ganti dalam sebuah kalimat. Nah, sekarang perhatikan ya. Di sini kita akan pelajari kata ganti dia dan nya. Kalau kata ganti dia itu ada yang berjenis laki-laki atau mudzakkar, ada juga yang berjenis perempuan. Nah, kalau dia laki-laki satu orang, maka kita menggunakan kata huwa. Nah, huwa. Kemudian kalau kita juga akan menggunakan kata ganti yang umumnya nanti nyebutnya nya, nanti kita pakai hu. Nah, hu ini letaknya di belakang kalimatnya, belakang kata. Ini untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan menggunakan kata ya, dan nanti pasangannya adalah ha. Ingat ya, huwa pasangannya hu, kemudian ya pasangannya ha. Nah, bagaimana cara penerapannya dalam kalimat? Kita perhatikan dalam contohnya ini. Ini contohnya, misalkan ini dia ustadz. Nah, dia ustadz. Nah, huwa ustadun. Kemudian ada kata ganti lagi, namanya. Ya, namanya, maka kita menggunakan hu. Nama kan ismun, nya tambah hu. Ismuhu Ahmad. Nah, namanya Ahmad. Nah, maksudnya Pak Andi seperti ini ya. Harus sesuai. Kalau menggunakan gua itu gunakan untuk yang laki-laki. Kemudian kata ganti berikutnya untuknya juga harus disesuaikan menggunakan hu. Ismuhu Ahmad. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang perempuan. Ini Pak Andi juga sudah membuatkan contohnya. Nih, dia ustadatun. Dia ustadah. Nah, dia ustadah. Kemudian, nah ini Pak Andi kasih di sini, kelihatan ya. Nah, dia ustadah. Kemudian namanya Fatimah. Nah, ini ya. Ismuha. Nah, maksudnya ini ismuha Fatimah. Nah, jadi harus sesuai. Kalau kata gantinya menggunakan perempuan, maka di sini juga harus menggunakan perempuan, yaitu ha. Hiya ustadatun. Ismuha Fatimah. Nah, paham ya isim isyarah dan isim dhamir huwa dan hiya. Nah, nanti kalian untuk latihan dan ulangan nanti bisa untuk melatih kemahiran kalian dalam pembelajaran bahasa Arab kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.